Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Al-Burda, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kali ini yakni tentang man'u syurbil khamri, larangan minum khamr. Apa sahabat? Larangan minum khamr. Nah, sekarang apa sih itu khamr? Ya, apa itu khamr? Ulama mengartikan kata khamr adalah ma khamarul aqla, yang bisa menghilangkan kesadaran akal. Di khamr itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal. Maka kita akan bahas di sini di dalam kitab Tanqihul Qaul. Kita akan membahas tentang larangan meminum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la'anallah al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Nabi bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kepada khamar. Juga Allah melaknat kepada orang yang meminum khamar. Dan juga Allah melaknat kepada wasaqiyaha, penuang khamar. Orang yang menuangkan minuman khamar itu kepada orang lain, itu juga orang yang menuangkan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya khamar, peminum dan penuangnya saja yang mendapatkan laknat dari Allah, tapi juga waba'i'aha wa mubta'aha, penjual khamar sahabat Al-Burda, penjualnya nih juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya penjualnya, wa mubta'aha, pembelinya pun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di sana laknatnya Allah, wa asiraha wa mu'tasiraha, orang yang buat khamar, pembuat khamar, itu juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pembuatnya, tapi orang yang meminta dibuatkan khamar itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamilaha wal mahmulata ilaihi, pembawa khamar itu juga dilaknat oleh Allah, dan pengedar dari khamar
itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa akila samaniha, orang yang memakan hasil uang dari khamar itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari A nih sampai Z, sesuatu yang berkenaan dengan khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari khamarnya dilaknat sama Allah, peminumnya dilaknat sama Allah, orang yang menuangkan minuman khamar itu dilaknat sama Allah, penjual khamarnya dilaknat sama Allah, pembeli khamarnya dilaknat sama Allah, orang yang membuat khamar dilaknat sama Allah, orang yang meminta dibuatkan khamar dilaknat sama Allah, orang yang membawa itu khamar dilaknat sama Allah, orang yang mengedarkan khamar dilaknat sama Allah. Dan begitu juga orang yang memakan hasil uang dari khamar juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, sahabat Al-Burdah dan seluruhnya, dijaga oleh Allah, tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jaga kami ya Allah, jaga keturunan kami agar supaya terhindar dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu yatihi syaitanu fi duburihi arba'ina marrah kama yatir rajulu imra'atahu. Orang yang minum khamar, kata Nabi, dia minum sampai hilang akalnya, sudah hilang kesadarannya, maka apa? Yatihi syaitan fi duburihi arba'ina marrah. Setan lagi menggauli. Tahu ini menggauli sahabat? Ya, menggauli kayak suami istri dikumpulin. Itu orang sama setan fi duburihi, lewat boolnya. Aduh, bool datang. Lewat pantatnya. Arba'ina marrah, sebanyak 40 kah? 40 kali. Orang yang dalam keadaan mabuk hilang akalnya, berarti setan lagi menggauli dia lewat duburnya, lewat pantatnya. Arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra wa lam yaskur a'radallahu anhu arba'ina lailah. Orang yang minum khamar tapi dia belum mabuk, akalnya masih sadar, maka a'radallahu anhu arba'ina lailah. Allah akan berpaling dari dia selama 40 hari. Selama 40 hari Allah akan berpaling dari dia. Dia siapa? Orang yang meminum khamar tapi masih belum mabuk, akalnya masih belum hilang. Ya Allah. Dan waman syaribal khamra wa sakara lam yakbalillahu minhu sarfan wala adlan arba'ina lailah. Orang peminum khamar dan sampai memabukkan, sampai menghilangkan akal sehatnya, Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya, Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya arba'ina lailah selama 40 malam. Selama 40 malam. Fa in mata fiha mata ka'abidi wasanin. Kalau dia mati dalam waktu 40 hari itu, maka dia mati
sama halnya seperti penyembah berhala. Ya Allah, nggak ada baiknya pokoknya. Hal-hal yang berkenaan dengan khamar, sahabat, nggak ada baiknya, nggak ada bagusnya, nggak ada. Masya Allah. Dan kemudian orang yang meminum khamar, katanya Nabi, dia berhak untuk mendapatkan kelak air minum mintinatil khabal. Kemudian para sahabat tanya kepada Nabi, Nabi, apa itu tinatul khabal? Nabi menjawab, itu adalah perasannya ahli neraka yang berisikan nanah dan darah. Jadi di neraka ada yang namanya tinatul khabal, perasan penduduk neraka, perasannya itu dari nanah dan dari darah, dan itu akan diminumkan kepada orang yang pada saat di dunianya meminum khamar. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga dikatakan di sini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatal jahiliyah. Nabi mengatakan bahwa khamar ini adalah induknya dari segala macam perbuatan tercela. Induknya segala macam perbuatan tercela ini ada pada khamar. Bagaimana tidak? Ketika orang sudah mabuk karena mengkonsumsi khamar, dia berani untuk membunuh kepada orang yang tidak bersalah. Kenapa? Karena akalnya rusak. Orang yang mabuk karena khamar, dia berani untuk menyetubuhi orang yang diharamkan untuk dia setubuhi. Kenapa? Karena tadi al-khamru ummul khaba'is. Khamar ini adalah induk dari segala macam perbuatan tercela. Ketika dia mabuk, dia masih banyak jalan bagi dia untuk menuju perbuatan tercela yang lainnya. Maka dikatakan di sini sebagai satu ancaman bagi orang peminum khamar. Orang yang berani minum khamar, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya jika dia mati dan di perutnya masih terdapat khamar, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Maksudnya apa mati seperti matinya orang jahiliyah? Sara munabidan li syar'i tashbihan bi ahlil jahiliyah. Dia menjadi orang yang menentang kepada syariat. Syariat tidak membolehkan yang namanya khamar, haram. Maka ketika dia mati dalam keadaan dalam dirinya terdapat khamar, sama seperti matinya orang jahiliyah. Yani apa? Dalam dirinya orang tersebut sedang menentang kepada syariat. Sifat menentang syariat ini serupa dengan sifatnya orang jahiliyah. Maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Naudzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Al-Burdah, kita memohon kepada Allah, semoga kita semua, keturunan kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita, siapapun dia, dijaga oleh Allah dari segala macam khamar yang bisa merusak kepada akal. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.